Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, dalam kesempatan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul, bacaan yang kita dengarkan hari ini mengisahkan daftar para murid yang dipanggil oleh Yesus. Dua orang murid yang hari ini kita peringati bukanlah murid yang namanya sering kita dengar, atau dengan kata lain pakai istilah kita sekarang, bukan orang yang terkenal. Para murid Yesus tidak semuanya lalu kemudian menjadi pribadi-pribadi yang namanya selalu disebut orang. Beberapa yang sering bisa jadi akrab, bahkan mungkin kita ambil sebagai nama baptis kita. Tetapi dua nama yang kita peringati hari ini, Simon yang disebut juga orang Selot, dan Yudas anak Yakobus, adalah dua orang yang tidak terlalu sering kita dengar namanya. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka gambaran ini sebetulnya juga membawa kepada kita sebuah pesan bahwa panggilan menjadi murid memang pertama-tama bukan untuk menjadi orang terkenal. Panggilan menjadi murid pertama-tama adalah panggilan untuk terlibat di dalam tugas pelayanan. Dan kalau namanya pelayanan, memang tidak ada pelayanan yang arahnya adalah popularitas. Pelayanan adalah soal pemberian diri. Bahkan juga mungkin kalau orang bekerja di belakang meja, atau di belakang panggung, atau bahkan mungkin di tempat-tempat yang tidak terlihat, tetapi memberikan dampak bagi kehidupan. Nah, saudara sekalian yang terkasih, maka mari kita belajar dari pesta yang hari ini kita peringati, Santo Simon dan Yudas Rasul, yang meskipun namanya tidak pernah disebut sering, tetapi mereka menjadi bagian dari 12 rasul yang menjadi cikal bakal kehidupan Kristiani kita. Masing-masing dari kita adalah orang yang percaya kepada Kristus dan memberikan diri kita untuk mengikuti Dia. Maka sebetulnya juga kepada kita diberi tanggung jawab, kepercayaan juga untuk mengambil bagian di dalam tugas keselamatan yang sudah Tuhan mulai. Besar atau kecil itu bukanlah ukuran, tetapi kesediaan, keberanian, mungkin juga pemberian diri di dalam tugas pelayanan bagi karya keselamatan yang sudah Tuhan mulai, itu yang jauh lebih penting. Semoga kita tidak tergoda oleh jebakan-jebakan dunia yang kerap kali mengukur prestasi, mengukur mungkin dengan popularitas, bahkan mungkin dengan jabatan-jabatan tertentu. Kita diajak, mungkin pun tanpa nama kita disebut, kita berani memberikan diri bagi keterlibatan kita untuk karya keselamatan,
di tengah kehidupan kita sehari-hari. Dan itulah artinya menjadi murid. Mengikuti jalan Tuhan juga kalau misalnya nama kita tidak disebut. Juga kalau misalnya tidak memegang jabatan apapun. Tetapi panggilan Kristiani kita adalah panggilan yang melekat di dalam hidup kita. Itulah yang selayaknya kita perjuangkan, kita hidupi, kita kembangkan sebagai orang Kristiani, yaitu memberikan diri kita bagi karya pelayanan itu.